kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita.
Maka roh nabi yang disiplin dan taat dan tidak liar ini dan tunduk ini akan menghasilkan damai sejahtera. Ayat 33. Tetapi damai sejahtera itulah yang dihasilkan oleh roh nabi. Dan Allah menghendaki damai sejahtera. Memang Allah menghendaki damai sejahtera. Allah itu Allah dari damai sejahtera, bukan Allah dari kekacauan. Tidak, dia tidak mau tinggal di tengah-tengah kekacauan. Tidak, dia mau berada di tengah-tengah damai, suasana damai. Amin. Ya, jadi kita bisa periksa Tuhan ada di tengah kita atau tidak dari suasana apa yang kita alami sekarang. Sebaliknya ketidaktaatan, tidak disiplin, ya, tidak mau ada menundukkan diri, itu akan mengakibatkan kekacauan. Dalam ayat 33 akan mengakibatkan kekacauan. Dan Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Ya, roh tidak taat, tidak disiplin dan tidak mau tunduk, itu akan menghasilkan roh kekacauan. Di mana ada roh kekacauan, di situ ada roh-roh yang tidak taat. Di dalam gereja ada roh-roh yang tidak taat. Karena itu selalu gereja itu ada kekacauan, ada kehebohan. Ya. Jadi kita harus mengerti roh apa yang ada dalam gereja. Kalau ada tanda-tanda yang tidak betul, yang tidak beres, ya, dan kita mesti bisa mencermati. Jangan sampai kita nanti kita masuk di dalam roh yang sama itu dengan mereka. Ya, jadi kita nanti tidak tahu kita berada dalam roh apa, padahal kita ini dalam roh kekacauan, ya, saudara. Nah, kalau roh tidak taat itu bercokol di dalam gereja, saya katakan tadi, maka cepat atau lambat gereja itu akan menuju kepada kekacauan. Cepat atau lambat akan menuju kepada kekacauan. Roh-roh yang tidak taat itu ada di dalam gereja. Ya. Dalam Yeskiel 11, coba kita baca ayat 19. 11 ayat 19. Yeskiel 11 ayat 19. Ya. Ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang lain. Hati yang lain. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain. Ya, hati yang lain ini hati yang tidak seperti yang lama. Dan roh yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Roh yang baru. Terus juga akan menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dan menjauhkan diri dari tubuh mereka. Menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Hati yang keras itu akan dijauhkan. Dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Jadi sudah itu di sini kita lihat hati yang taat itu berasal dari siapa? Hati yang taat itu berasal dari siapa? Dari Allah, betul? Bukan berasal dari dunia, tapi dari Allah. Dan hati yang taat itu adalah hati yang apa? Apa hati apa? Hati yang lembut. Hati yang lembut. Dengar baik-baik. Ya, jadi sudah hati yang taat itu hati yang apa? Lembut. Bukan hati yang keras. Kalau orang itu hatinya keras, diomongin tidak bisa, masih mau terus mau berontak mau. Ini berarti hati yang lama, bukan hati daripada Allah. Hati yang masih bukan roh yang baru, hati yang lain. Ya, di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hati yang keras itu so, kalau kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang keras, kita tidak mendapat apa-apa. Tuhan mau supaya hati kita dirubah dulu, jadi hati yang lembut. Yang lembut itu seperti tanah, kalau sudah lembut dikasih air lembut, kerikil-kerikilnya dikeluarkan, diaduk, dikasih apa saja, dikasih air, dikasih tanaman, ditanamkan di situ, jadi baik karena tanahnya lembut. Tapi kalau tanahnya keras, banyak batu-batunya, tidak bisa. Ya, jadi sudah
kita mesti periksa, kenapa kita kok tidak bertumbuh? Karena ada banyak hati, ada banyak itu batu-batu, ya, batu-batu kekerasan hati, batu-batu kesombongan, batu-batu sandungan, banyak. Itu bisa membuat kita tidak bisa bertumbuh. Karena benih itu selalu ditekan sama batu-batu itu dan jadi mati. Kita harus memiliki hati yang taat, yang baik. Ya, ini penting sekali untuk kita mengerti. Dari roh ketaatan itu sangat penting. Sebaliknya, bila roh ketaatan ada di dalam gereja, maka damai sejahtera sedang memerintah di dalam gereja. Damai sejahtera sedang memerintah. Amin. Amin. Katakan, damai sejahtera sedang memerintah di dalam gereja. Ya, damai sejahtera sedang memerintah. Allah itu Allah dari damai sejahtera, bukan dari kekacauan. Ada beberapa ayat, hal-hal yang penting untuk saya jelaskan kepada saudara. Yaitu Yunus. Yunus adalah, sebentar, saya itu sudah ditulis. Coba tolong ditulis. Yang ditulis tadi itu, ketaatan dan Tuhan Yesus. Coba tolong. Yang nomor 1, ketaatan kok kecil. Ketaatan dan Tuhan Yesus. Bisa saudara baca, ketaatan dan Tuhan Yesus. Ini penting saya. Kenapa soal ketaatan dikaitkan dengan Tuhan Yesus? Nanti saya akan jelaskan. Saya belum jelasin sekarang. Saya mau menjelaskan lebih dulu nomor 5. Coba nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terus turun ke bawah. Nomor 5. Apa itu di situ? Ketaatan dan Yunus. Ya, ini ketaatan dan Adam pertama dan Adam terakhir. Wah, ini kok banyak ini. Ketaatan dan raja pertama Israel. Nanti saya akan koreksi. Saya mau ambil dulu ketaatan dan Yunus. Jangan dihapus. Tetap dan Yunus. Yunus adalah seorang yang nabi yang mentobatkan 120.000 jiwa. Bayang, 120.000 jiwa bertobat sekaligus. Itu luar biasa. Ya. Hasilnya pertobatannya Yunus, khotbahnya Yunus itu bisa menghasilkan 40 kali hasil dari hasilnya dari itu Rasul Petrus. Rasul Petrus berapa? Satu kali dia khotbah 100 berapa? 3.000. Ini 40.000. Jadi 120.000, jadi 40 kali lebih besar hasilnya dari pelayanan Yunus itu 40 kali lebih besar dari hasilnya Petrus yang cuma 3.000, tapi cuma itu 3.000 itu juga hebat ya. Nah, Petrus tidak pernah mentobatkan raja-raja seperti Yunus. Raja-rajanya juga bertobat, turun tahta, pakai kain karung, pakai kasih abu ya dan sebagainya, bukan abu arang begitu ya. Nah, namun karunia yang hebat dari Yunus itu belum bisa berfungsi sebelum Yunus apa? Taat. Kalau dia masih berlang-lang buana di dalam perut ikan, ikut sama ikan itu pergi ke sini ke sana, wah dia mau tur ke Malaysia, naik ke mana lagi ya, ke Australia atau kemana ya, dia masih mau tur, nggak jadi, nggak bakalan jadi. Tapi dia mesti taat lebih dulu, dan nanti kalau dia taat, karunia-karunia dia itu keluar dengan sendiri dan akan menjadi berkat bagi bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, padahal Niniwe itu bangsa, bukan bangsa Yahudi, itu bangsa lain. Tapi Tuhan melihat jiwa-jiwa itu Tuhan sangat sayang. Ya, jadi karunia yang hebat belum bisa berfungsi sebelum Yunus dinyatakan
mentaati perintah Tuhan. Amin. Jadi Yunus mesti lebih dulu taat kepada perintah Tuhan. Seseorang sudah punya banyak karunia berharga. Bisa saja seseorang itu punya karunia banyak, karunia yang berharga. Tetapi kenapa karunia yang banyak dan yang berharga di dalam dia itu tidak berfungsi? Kenapa? Tidak berfungsi. Persoalannya adalah sebelum orang itu mau taat, sebelum Yunus itu taat, dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Karunia-karunia di dalam dia ada karunia untuk mentobatkan. Raja juga bisa bertobat, bukan cuma orang biasa, orang kecil, tapi orang besar. Itu karunia yang luar biasa, tetapi itu belum bisa berjalan berfungsi sebelum dia bertobat, dia taat, ya taat. Banyak karunia-karunia yang berharga, tapi mubazir di dalam seseorang, orang Kristen mubazir, tidak berfungsi. Hanya karena kurang taat. Kalau seandainya karena dia lebih taat seperti Yunus, dia lebih taat, dia akan berfungsi. Dia akan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Sudah akan menjangkau lebih banyak jiwa kalau saudara mau lebih taat. Nah, ini ketaatan ini penting. Nah, jadi ada banyak orang Kristen, dia punya banyak talenta, dia punya banyak karunia, tetapi mengapa tidak bisa karunia itu berfungsi? Bukan karena dia kekurangan karunia. Karunianya kamu berapa? Saya ada 5. Kurang. Mesti 30 atau 10. Kalau kamu sudah punya 10, kamu nanti bisa berfungsi dengan hebat. Tidak. Dia tidak berfungsi bukan karena kekurangan itu, ya, bukan kekurangan karunia, tetapi kurang ketaatan. Ketaatannya yang kurang, bukan karunianya yang kurang, ketaatannya yang kurang. Jadi kita perlu merendahkan diri kita supaya kita menjadi taat. Ya, banyak orang Kristen menjadi tidak berguna, tidak berfungsi. Ya, seperti besi yang sudah besi tua yang tidak bisa dipakai karena tidak punya ketaatan. Jadi apa yang ada pada dia itu semua tidak bisa berfungsi, semua menjadi kosong. Ya, coba kita kembali kepada ketaatan kita. Ini penting sekali. Ya, kesempatan untuk memilih. Ketaatan itu juga dikaitkan dengan kesempatan untuk memilih. Sejak Adam hidup di dalam kebun Eden, Adam diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memilih, pilih buah pengetahuan yang baik dan jahat atau buah-buah yang lain. Pilih. Tapi kalau kamu pilih yang satu ini, kamu nanti akan mati, kamu akan celaka. Sudah dikasih tahu, kamu akan celaka kalau kamu pilih yang satu. Tapi iblis datang, dia coba untuk membuat Hawa itu suka sekali dengan buah itu. Dan dia ambil, dia makan, dan dia berikan kepada suaminya. Dan pada saat itu dia celek, matanya terbuka, dia lihat dirinya telanjang, dan dia tidak punya pakaian. Dia bersembunyi di balik pohon-pohon itu. Dan akhirnya Tuhan datang kepada dia. Allah tidak pernah memaksa seseorang. Betul? Allah memberi kepada Adam untuk untuk bukan memaksa, tapi untuk memilih. Saudara juga diberi memilih. Silahkan memilih. Tapi hati-hati, konsekuensi apa yang sudah pilih yang salah di hadapan Tuhan, itu nanti sudah mesti pertanggungjawabkan di depan pengadilan sorga. Pengadilan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, kita mesti bayar dengan mesti masuk dalam api neraka dan sebagainya. Ya, karena kita salah memilih. Kita tidak dipaksa, tidak. Manusia tidak pernah dipaksa. Kalau seperti mereka tuh memang dia harus berbuat begini, harus berbuat, dia dipaksa.
Tapi manusia tidak boleh. Tapi hati-hati, kalau kamu memilih yang salah, kamu nanti akan jadi salah. Ya. Jadi mari kita baca Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11. Mari. Ulangan 11 ayat 16. Ya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hatimu terbujuk terus. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah Kamu lain. menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain terus. Dan sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya terus. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Sebentar, kita mau baca ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Dan kutuk ini kita disuruh pilih, berkat atau kutuk. Kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Terus berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kamu mendengar perintah Tuhan, kamu pilih itu, yang kamu akan kusampaikan kepadamu, memilih berkat. Ya, terus dan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tidak mendengarkan perintah Tuhan, kutuk. Jadi saudara, kalau kita memilih tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita memilih tidak taat, itu sama seperti kita memilih apa? Tidak berani ngomong kutuk. Memilih apa? Kutuk. Kalau saudara memilih ya yang salah, terus dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Memilih untuk taat adalah memilih untuk berkat. Amin. Kalau saya memilih untuk saya mau taat, ya Tuhan saya mau taat, itu sama seperti kita memilih apa? Kita memilih berkat. Tapi kalau kita memilih yang tidak taat, itu sama seperti kita memilih apa? Kutuk. Katakan sama-sama, kutuk. Nah, itu. Siapa mau pilih kutuk? Tidak ada orang mau. Saya juga tidak mau. Kalau sudah mau, bodoh amat. Kita tidak mau memilih kutuk. Tetapi mau tidak mau kita akan memilih yang salah. Kalau kita pilih yang salah, kalau kita memilih tidak taat, kita akan memilih kutuk. Tapi kalau kita memilih yang benar, yang kita mau taat, nah kita akan memilih berkat Tuhan. Ya, berdoa. Banyak orang Kristen berdoa minta berkat, tapi tidak pernah turun berkat. Kenapa? Karena tidak pernah taat. Dia berdoa minta sama Tuhan, tapi tidak pernah ada ketaatan. Jadi Tuhan bilang, tidak bisa, kamu tidak taat. Kalau kamu taat, kamu pilih berkat, kamu akan diberi pilihan berkat-berkat itu buat kamu. Tapi kalau kamu tidak mau memilih itu, ya, maka kamu tidak bisa mendapatkan berkat. Kamu cuma ya teriak-teriak saja, tapi tidak ada ketaatan. Ketaatan itu penting sekali. Ya, dengan memilih ketaatan, manusia memilih untuk dengan memilih untuk tidak taat, itu sama dengan manusia memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan masa depannya. Dia mau hancurkan masa depan. Sebab Tuhan bilang, kalau kamu pilih yang tidak baik, tidak benar, manusia memilih yang tidak mau taat, kamu nanti akan memilih kutuk. Masa depanmu nanti jadi kacau. Jadi kita memilih untuk menghancurkan diri kita sendiri dan masa depan kita yang hancur juga. Kenapa masa depan saya kok hancur? Karena kita sendiri memilih untuk menghancurkan diri kita sendiri dan pada masa yang berikutnya itu, pada masa depannya kita. Jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita pikir tidak apa-apa, tapi kita sedang memilih untuk menghancurkan masa depan kita sendiri. Anak cucu kita sendiri kita pilih untuk menghancurkan mereka ya, dengan cara-cara yang salah. Kita tidak sungguh-sungguh memilih berkat, tetapi memilih ketidaktaatan. Itu salah ya. Misalnya kita tahu ada kutuk nenek moyang. Di luar sana ada banyak kutuk. Ada kutuk orang tua.
Sebelum kita kenal Tuhan, kita dikutuki oleh orang tua misalnya. Ada kutuk orang tua, itu memang ada. Kutuk nenek moyang ada. Kutuk hukum karma. Nah, hukum karma itu nanti kalau kita berbuat jahat, nanti jahat yang seperti itu persis kembali kepada kita. Itu hukum karma. Kalau kita itu dalam Alkitab disebutkan, itu orang yang menakar akan ditakar kembali. Ya, jadi jangan kita takar yang jelek. Sebab nanti takaran itu akan kembali kepada kita. Kemudian ada kutuk keluarga, keempat. Ada kutuk bangsa, 5. Dan masih banyak. Tapi jangan lupa masih ada satu kutuk lagi yang disebabkan karena tidak taat. Ya, tidak taat. Jadi akibatnya dia itu mendapat kutuk. Makanya kalau kita tidak memilih yang taat, kita memilih yang tidak taat, kita memilih kutuk, kata Bible. Kita memilih kutuk. Jadi kita ini diperhadapkan dengan berkat atau kutuk. Nah, bagaimana kalau kita memilih tidak mau taat? Kita memilih kutuk. Bagaimana sekarang kutuk ini? Kutuk ini harus kita singkirkan dari diri kita. Ya, jangan sampai sesudah kita dilepaskan dari semua kutuk-kutuk yang lain, masih ada satu kutuk yang mengikuti kita. Bagaimana caranya supaya kita dilepaskan dari kutuk yang satu? Nah, bagaimana? Kita mesti taat. Sebab dengan berbuat taat, kita dilepaskan dari kutuk-kutuk yang membuat kita tidak taat itu. Bisa mengerti? Kita dilepaskan dari kutuk-kutuk dengan berbuat ketaatan. Terus ada orang bilang, wah saya perlu pelepasan terus. Tiap bulan dia pelepasan, ada pendeta baru datang, dia pelepasan lagi. Tapi hidupnya tidak berubah, masih tetap sama. Salah, itu bukan pelepasan lagi. Itu sekarang dia bukan mesti pelepasan terus, tapi dia pergi ke gereja, dia mesti mentaati, berubah, mentaati. Perintah Tuhan itu mesti ditaati. Lakukan, taati apa yang perintah Tuhan. Jangan kamu ada berhala, jangan kamu ada macam-macam. Itu semua harus singkirkan. Jangan kamu pergi ke orang-orang mati, tanya sama orang mati, tanya sama orang pintar. Itu semua itu sangat dibenci sama Tuhan. Dan orang yang demikian itu dicabut, berkatnya dicabut sama Tuhan. Tidak perlu dia terima berkat. Jadi Tuhan marah sekali kalau dia melihat itu perzinahan. Itu sama seperti perzinahan, seperti dia punya 2 istri. Ya, 2 istri. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita satu, Tuhan Yesus. Allah kita itu Allah yang cemburu, bukan cemberut, cemburu. Kalau cemburu itu lain, cemburu. Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita itu adalah roh yang cemburu. Dia cemburu kalau kita main-main dengan orang pintar dan kita berbuat sesuatu. Ya, kita itu dilihat sama Roh Kudus, kita nanti akan dapat hukumannya. Jadi kita jangan ada dua istri. Ini namanya 2 istri, 2 suami. Satu suami saja, Kristus. Itu laki-laki sorga, tidak ada yang lain. Amin. Ya, satu. Amin. Aminnya kok kurang. Amin. Siapa di sini yang punya 2 laki? Coba angkat tangan. 2 laki-laki. Tapi sembunyi-sembunyi dia. Nanti, jangan. Masih punya jimat. Itu laki-laki juga itu. Itu berzina itu dia. Berzina di hadapan Tuhan, dia berzina. Nah, kalau Tuhan marah, ada satu kawan saya, orangnya pintar sekali, kalau ngomong pintar sekali. Dia itu seorang, dia bukan khotbah, dia kalau pembukaan dia pintar sekali. Satu waktu dia jatuh, dia punya usaha. Jadi dia pergi Yesus sudah tidak bisa, pergi ke mana-mana, pergi ke dukun-dukun. Terus satu waktu dia dibawa pergi ke satu kota, pergi ke satu dukun. Dia suami istri naik mobil, sampai di tengah jalan itu mobilnya tabrakan, dia gulung-gulung, dia mati, suami istri mati di tempat, anaknya masih kecil-kecil, ditinggalkan. Wah, seluruh gereja Lembah Putua itu horok itu ada, wah kaget.
Bagaimana kok bisa begitu? Tuhan kok kejam? Oh bukan, Tuhan bukan kejam, ini keterlaluan ini orang ini berzina nih. Ya, sudah sama Tuhan Yesus mau pakai dukun-dukun lagi. Itu membangkitkan amarahnya Tuhan. Tuhan biarkan dia dihantam mati seketika itu juga di tengah jalan mati. Jadi hati-hati, kekerasan Tuhan tuh kadang-kadang Tuhan masih masih kasih ampun. Tapi satu waktu Tuhan bilang, tidak ada ampun sekarang. Sekarang ini harus ada penghakiman, dihakimi, mati di tempat. Waktu itu saya masih keliling Indonesia, saya belum kembali ke Surabaya. Waktu saya kembali ke Surabaya, saya dengar itu saya berduka cita. Kenapa kok bisa terjadi seperti begitu? Ya, nah, itu karena manusia main-main. Jadi sudah kita mesti bagaimana cara melepaskan kita dari, bukan pelepasan nanti ada pendeta datang, ayo om saya mau minta pelepasan lagi, diambilkan minyak satu galon disur, ya mandi, ya itu jangan, ya jadi itu minyak itu bisa di macam-macam, kita mesti hati-hati, jangan minyak, bukan minyaknya tapi hati kita mesti susu. Nah kemudian Tuhan itu begitu baik sekali. Kalau kita mau disucikan, bukan kita ini mesti datang sama pendeta satu kali minta tolong saya dilepaskan, pelepasan, satu kali pelepasan. Wah, sampai itu dukun, kayak dukun itu. Pendeta itu jadi kayak dukun. Ya, ini kamu pelepasan keberapa? Ini ada ke 41. Wah banyak sekali. Masa enggak selesai itu iblisnya, enggak selesai. Wah, terus beranak dia, jadi repot. Ya, tidak sah. Kita ini pelepasan ini kita ini berarti pelepasan itu kita mesti berhidup di dalam kesucian. Kita mesti menjaga diri kita. Kita mesti taati. Itu firman-firman ditaati. Itu berarti firman itu sekarang kebenaran. Ada orang bilang, apa itu kebenaran? Saya tidak tahu. Loh, saudara tidak tahu kebenaran? Kebenaran itu adalah segala kebenaran yang tertulis dalam Alkitab, itu namanya kebenaran. Itu dalam Alkitab itu kebenaran. Dan kalau kita terima itu kebenaran, kita terima itu sebagai kebenaran. Itu kebenaran. Dan kita harus mempercayai itu sebagai satu kebenaran. Nah, jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ini kehendak Allah itu juga harus bersama dengan kita. Ada orang bilang, saya tidak mengerti apa itu kehendak Allah. Loh, kehendak Allah itu dengar baik-baik. Jatuh bangunnya negeri Israel. Kalau saya baca di dalam Yosua pasal 6, jatuh bangunnya negeri Israel itu tergantung, tidak ditentukan oleh kekuatan angkatan perangnya, tidak, tapi ditentukan oleh ketaatannya. Pada waktu mereka menghadapi kota Yeriko, kota yang besar, mereka itu taat, disuruh apa sama Tuhan, taat. Terus waktu mereka maju, mereka menang. Ketaatannya, bukan kekuatan angkatan perang, tidak. Waktu itu kekuatan angkatan perangnya kecil, tapi dia bisa menang melawan Yeriko. Tapi pada waktu setelah itu maju sedikit lagi, dia menghadapi kota Ai, kota yang kecil, lebih kecil dari Yeriko. Terus mereka bilang, wah tak usah banyak-banyak, tidak tanya sama Tuhan. Terus diputuskan sendiri, ini 3.000 orang saja cukup. Ayo kita balas, kita maju. Kalau itu Yeriko bisa dimenangkan, apalagi ini cuma kecil saja. Terus mereka pergi, akhirnya mereka kalah. Kota kecil kalah. Itu angkatan perangnya Yosua jauh lebih kuat daripada waktu menghadapi kota Yeriko. Kota Yeriko dia kecil, so Yeriko itu besar. Tapi sekarang musuhnya kota Ai ini kota kecil. Jadi dia punya angkatan perang itu besar. Tapi kenapa kok kalah? Karena mereka tidak memakai ketaatan kepada kehendak Allah. Mereka tidak memakai pikiran Kristus. Mereka pakai pikirannya sendiri. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan begitu. Jatuh bangunnya kita ditentukan oleh ketaatan kita. Ya, sudah. Jadi
firman Allah itu teori, memang masih teori. Tapi melalui praktek firman Allah itu pindah ke dalam hati kita. Ya. Jadi melalui praktek firman ini teori, sekarang kita praktek masuk di dalam hati kita. Kita laksanakan. Ketika Israel tidak taat, Israel dikalahkan oleh kota Ai yang kecil. Ketidaktaatan gereja membuat gereja itu kalah di hadapan orang dunia. Tapi ketidaktaatan gereja juga membuat gereja dipermalukan di hadapan orang dunia. Sekarang saya mau tambah, ada satu lagi, yaitu ini. Ketaatan dan Tuhan Yesus. Coba, tolong, ketaatan dan Tuhan Yesus. Ya. Kalau dalam hal-hal yang lain, Tuhan Yesus itu tidak perlu belajar. Ya, misalnya, dia tidak perlu belajar berbuat baik. Dia itu baik. Dia di sorga berbuat baik. Dia tidak perlu belajar lemah lembut. Dia itu lemah lembut. Dari sononya memang dia sudah lemah lembut. Dia tidak pernah diciptakan, tapi dia ada dari ada sampai ada. Dia itu ada yang ada. Aku ada, namanya aku ada. Jadi dia itu ada, tidak pakai dilahirkan dulu, tidak. Itu waktu dilahirkan oleh Maria itu dia menjelma menjadi manusia. Tapi pada waktu dia rendah hati misalnya, dia tidak belajar rendah hati, dia tidak belajar lemah lembut, dia sudah lemah lembut memang. Dia juga tidak belajar kebaikan, dia sudah baik, berbuat baik. Dia tidak belajar jadi suci, dia memang suci dari sejak permulaan dia ada, dia sudah suci, sudah kudus, sampai sehari ini dia masih tetap kudus. Jadi tidak perlu dia mesti belajar bagaimana hidup dalam kekudusan, dia sudah kudus. Tapi ada satu hal yang dia mesti belajar. Satu hal itu apa? Apa? Coba dengar, sebutkan, biar salah tidak apa-apa. Apa? Yaitu taat dalam menderita. Taat itu yang penting, taat yang paling bagus itu taat kapan? Taat pada waktu kita berada di dalam penderitaan. Itu ketaatan yang bagus. Jangan taat pada waktu kita diberkati seperti Ayub 2 kali lipat, ya semua orang bisa. Ya saya diberkati sama Tuhan, saya taat, saya 2 kali taat. Tidak, tapi pada waktu kita dalam penderitaan kita, pada waktu itu, makanya Yesus Kristus mesti datang ke dunia dan dia belajar taat supaya dia bisa memenangkan dunia. Coba kita baca dalam Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Ya, dia adalah anak. Terus ia telah belajar menjadi taat dia telah belajar. Dia masih belajar. Belajar apa? Belajar di sekolah? Tidak, belajar sama bapaknya. Belajar apa? Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah ini, sekalipun ia adalah anak, dia telah belajar. Perhatikan sudah. Kalau Yesus sendiri masih harus belajar, apalagi kita. Kita tidak usah belajar, kita nanti tidak karuan, kita tidak bisa survive, kita tidak bisa lulus. Kalau Yesus anak, dia menjadi contoh, dia masih belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Terlebih kita mesti belajar juga untuk taat. Ya, seperti Yesus. Luar biasa, Yesus itu tidak perlu belajar. Buat apa dia belajar? Dia itu anak Allah, tapi dia masih harus belajar taat di dalam penderitaan. Dalam satu hal ini saja dia mesti belajar. Dalam hal yang lain tidak perlu belajar. Dalam kerendahan hatinya dia memang secara rendah hati. Tidak perlu dia mesti belajar rendah hati. Tidak perlu. Tidak perlu dia mesti jadi belajar untuk menyucikan diri. Tidak perlu. Dia memang sudah suci. Dia memang sudah benar-benar hidup di dalam kekudusan. Tetapi satu perkara dalam soal
Ini. Ya, ketaatan. Kita lihat Yesus belajar. Ya, Yesus di dalam ketaatan dan karunia. Nomor berapa itu? Ketaatan, karunia. Nomor 2. Ini saya mau tambah juga. Ini belum ini. Ya, ketaatan dan karunia. Bagi seseorang yang punya karunia roh, dengan baik, lebih sulit untuk apa? Untuk taat daripada orang yang tidak punya karunia roh. Dengar baik-baik. Ada 2 orang yang ini punya karunia roh, ini tidak punya karunia. Setahu umumnya dalam gereja, umumnya orang yang punya karunia roh itu lebih sulit untuk taat, menundukkan diri daripada orang yang tidak punya taat, tidak punya karunia. Sebab banyak orang berpikir, saya ini kan diurapi, saya ini kan punya karunia roh, saya tidak perlu seperti orang-orang itu yang dia mesti tunduk karena dia tidak punya karunia roh. Saya punya karunia roh, saya mesti lain, tidak sama dengan mereka. Sama seperti Raja Saul. Raja Saul pikir, saya ini kan raja, saya bukan seperti rakyat kecil. Saya bukan rakyat kecil. Kalau rakyat kecil, mereka semua harus taat kepada otoritas, harus taat. Tapi saya tidak perlu taat. Saya ini raja, orang besar. Orang-orang besar itu selalu diberi keistimewaan untuk tidak perlu dia mesti taat. Dia boleh tidak taat apa-apa. Dia dipakai sama Tuhan, memang dia dipercayai dengan segala karunia. Dia tidak perlu. Tapi rakyat kecil harus. Apa betul begitu? Tidak. Tuhan bilang kepada itu Saul, apa kamu kira itu persembahan yang penuh dengan apa? Penuh dengan kolesterol, penuh dengan apa? Lemak itu bisa membebaskan kamu dari taat. Kamu tidak usah taat karena kamu sudah mempersembahkan korban. Tidak, kamu masih harus mempersembahkan ketaatan. Kamu mesti taat. Tidak boleh kamu kalau tidak taat, tidak bisa. Kamu seorang raja yang dituntut juga taat seperti orang kecil, orang biasa. Wah, di situ dia tidak bisa terima. Saya ini sudah raja, saya ini orang besar, saya ini orang yang terutama, saya punya urapan Roh Kudus, saya macam-macam. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus tidak dibebaskan karena kamu sudah mempersembahkan persembahan, kemudian dibebaskan dari ketaatan. Kamu masih harus taat, kamu masih harus taat itu kepada Tuhan. Jadi mari. Biasanya orang yang punya karunia roh lebih sulit untuk taat daripada yang tidak punya karunia roh. Kalau kita tidak hati-hati, ya, ini dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, orang yang punya karunia roh itu bisa menjadi sombong rohani. Sombong itu ada 2 macam. Sombong jasmani, sombong karena dia mungkin punya harta, kekayaan, dan punya pangkat, punya kedudukan, pekerjaannya naik terus, dia punya. Atau sombong rohani karena dia dipakai Tuhan, dia bisa membuat mujizat ini itu dan sebagainya, dan dia jadi sombong rohani. Saya mau tanya sebenarnya, mana yang lebih berat, sombong rohani atau sombong jasmani? Mana lebih berat, sombong jasmani atau rohani? Yang sini saya dengar rohani, yang sini bilang jasmani. Yang mana? Jasmani atau rohani? Yang rohani. Itu rohani itu jahat. Itu yang menjatuhkan si siapa itu? Itu Lucifer. Lucifer itu jatuh karena apa? Karena dia itu
panglima tentara dari kerajaan surga. Dia diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan, tapi dia jadi sombong. Dan sombong di atas mimbar itu lebih jahat daripada sombong di bawah. Kalau sombong di bawah ya sudah, biasa itu, orang dunia memang begitu. Tapi kalau sombong rohani di atas mimbar ini, wah ini saya takut sekali. Sudah, kita doakan saya supaya saya tetap merasa tidak ada apa-apa. Semua itu karena Tuhan saja. Amin. Ya, bukan karena saya bisa begini, bisa begini. Nah, saya tidak bisa apa-apa. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara, Tuhan tidak berkata karunia membebaskan, karunia itu membebaskan seseorang dari ketaatan. Nah, tidak. Tapi ketaatan itu berlaku bagi siapa saja. Bagi saudara, bagi saya juga mesti taat. Saya seorang hamba Tuhan yang harus menjadi teladan dalam ketaatan saya. Ya, dan saya seorang manusia biasa, saya bukan manusia yang luar biasa. Tidak, saya bukan manusia yang istimewa, yang sempurna. Tidak, saya belum sempurna. Tapi saya berusaha untuk maju, untuk terus bersama dengan Yesus sampai pada Maranatha Tuhan datang dan Tuhan menyertai saya. Dan kita semua juga seperti itu. Amin. Ya, ini tujuan kita. Kita harus berlaku, ketaatan kita itu berlaku juga bagi orang yang tidak punya karunia. Dia mesti taat juga. Dan orang yang punya karunia juga mesti taat. Semua mesti taat. Ya, bagi yang punya karunia roh, tidak berarti dia boleh hidup bebas tanpa ketaatan kepada firman. Tidak, kita tidak bisa hidup bebas. Saya bebas, saya tidak usah taat. Toh, Paulus tidak tahu, Tuhan Yesus juga tahu. Tuhan Yesus tahu, Paulus tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Ya. Bagi para pemimpin juga harus punya ketaatan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam ketaatan. Saudara, kita semua ini harus menjadi teladan. Amin. Dalam ketaatan. Jadi kita jangan sampai karena itu karunia-karunia kita jadi jatuh. Kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, saat yang terbaik adalah pada waktu kita berada di dalam penderitaan. Itu di situ semua orang besar dalam Alkitab itu tidak luput dari penderitaan. Semua. Coba sebut Daud menderita dia. Musa menderita 40 tahun. Ayub menderita. Wah, sampai mau mati dia. Daniel menderita. Sadrak, Mesyak, Abednego menderita. Yakub menderita. Dan terutama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita. Ya, dalam Ibrani 5 ayat 8. Coba kita baca. Ibrani 5 ayat 8. Tentang Yesus. Dan sekalipun ia adalah anak, Ya. ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, kita bisa baca. Kita belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Ya. Jadi saudara, di sini terus. Ya, sudah. Jadi di sini kita lihat Daud, contohnya Daud, dia menderita. Dia orang besar dalam Alkitab. Tapi dia mesti menderita. Semua orang mesti menderita. Ya, menderita. Penderitaannya Daud itu ya, dia mau dibunuh sama Saul. Padahal dia itu menantunya dari Daud, dari Saul, tapi dia mau dibunuh, tapi dia tidak bisa dibunuh. Tuhan tidak kasih sama dia. Ya, dan dia akhirnya menjadi pengganti raja. Ya, Musa 40 tahun dia tinggal di Midian. Ya, dia juga pada waktu itu mau dibunuh sama Firaun. Ayub juga istrinya menasihati dia, kamu mati, saya mati moko. Ya, suruh mati, supaya cepat mati. Dia bilang, tidak, saya tidak mau mati, saya hidup. Dan dia hidup terus sesuai dengan imannya. Amin. Nah, karena apa? Karena dia punya iman. Daniel, ya, dia sebagai seorang pemuda yang brilian, yang bagus, tapi dia tidak mau mencemarkan makanan-makanan dari orang Kasdim, orang Iran.
Ya, mereka makan sembarang, semua dimakan. Ya, tikus-tikus juga dimakan, semua dimakan. Tapi Daniel dia tidak mau, dia tetap menjaga. Ya, Sadrak, Meshak, Abednego juga mau dimasukkan dalam dapur api. Dia bilang, kalau Anda masukkan saya dalam dapur api, kalau memang Tuhan tidak menolong saya, oke, saya tetap tidak akan menyembah kepada patung Tuhan Raja. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak menyerahkan saya kepada patung ini, saya tetap, sekalipun saya diserahkan mati di dalam dapur api, saya tetap tidak mau ganti Allah. Ini hebat. Tidak mau ganti Allah, tidak mau ganti dewa, tidak. Saya tetap menyembah kepada Yesus Kristus. Itu Allah saya, tidak pernah saya mau ganti. Tetap saya menyembah kepada Allah. Bukan karena dia tidak bisa tolong saya, kemudian saya ganti. Banyak orang seperti itu, terus pergi ke mana-mana. Tidak. Dan dia sungguh-sungguh menepati. Yakub juga, terutama Tuhan Yesus sendiri. Nah, coba, penderitaan itu seperti api yang memurnikan karakter kita. Ya, jadi mereka dimasukkan dalam api percobaan, dan karakter kita itu kemudian dia bercahaya. Karena api dari penderitaan itu, karakter kita itu jadi kelihatan. Ya, antara lain karakter Daud ini yang dia punya pengharapan sama Tuhan, luar biasa. Kalau kita baca di dalam Mazmur, selalu Mazmur Daud itu, aku berharap sama Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Biar manusia mau menjaga kotanya, tapi kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia. Biar tukang-tukang membangun rumah, tapi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Selalu dia tidak mengatakan tidak perlu tukang-tukang membangun. Dan nanti Tuhan Yesus sendiri datang, Pak cetok, kemudian dia enggak, tetap boleh. Tukang-tukang juga boleh kerja. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang merestui, sia-sia. Ini bangunan kalau bukan Tuhan yang merestui, tidak ada. Ini ada oleh sebab Tuhan yang merestui. Amin. Ya, bukan karena kita. Nah, kita mesti punya seperti Daud begitu. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau bermain-main. Dia bilang, Tuhan yang membuat saya jadi besar. Dalam salah satu ayat, 2 kali ayat, kemurahanmu membuat saya jadi besar. Dia tidak mengatakan saya yang jadi besar, saya menjadi besar karena hidup saya memang hebat. Tidak. Dia bilang kemurahan Tuhan membuat saya jadi besar. Luar biasa. Selalu dia meninggikan Tuhan, bukan meninggikan dirinya. Musa ini punya sifat karakter. Ini semua karakter mereka tuh macam-macam begitu. Seperti sinar yang keluar. Ya, yaitu karakternya Musa adalah mati dari keakuannya. Musa sudah mati dari segala yang berbau Mesir. Dia tidak bisa, dia tidak lagi memuji-muji. Perkara Mesir sudah mati dari dia tidak. Kemudian Ayub ini dibersihkan dari merasa diri benar. Dan bolak-balik dia bilang, saya ini benar, saya bukan orang yang salah. Itu tiga atau 4 teman-temannya yang memuji dia, atau yang mengkritik dia. Ini pasti kamu ada dosa besar. Kalau enggak, kamu enggak diganjar seperti begitu. Tapi Ayub bilang, tidak, aku tidak pernah berbuat dosa. Aku orang benar. Ini tidak adil. Terjadi ketidakadilan di dalam aku. Terus Tuhan bilang sama Ayub, awas perkataanmu, hati-hati perkataanmu. Ya. Tapi toh Tuhan ampuni. Ayub dibersihkan dari perkataannya yang membenarkan diri sendiri itu. Dan dia sudah dibersihkan dari merasa diri benar. Ya. Dia tidak lagi punya kebenaran diri sendiri. Kemudian Daniel, penyangkalan diri. Ya, sebab dia menghadapi makanan-makanan itu macam-macam. Dia tidak mau makan itu.
dia mau minum air putih sama daun kelor atau daun apa? Daun Afrika. Sekarang banyak orang makan daun Afrika. Nah, nanti jadi hitam-hitam seperti orang Afrika, seperti ya daunnya itu juga hitam. Ya, dan saya disuruh makan juga. Ya saya bilang aduh pahitnya bukan main. Tapi saya pikir ya baik juga. Kalau makan pahit baik. Jangan makan manis terus, nanti gula. Ya. Jadi sudah penyangkalan diri itu penting. Ya, kita jangan terlalu banyak makan yang enak-enak, apalagi es krim yang super jumbo. Wah itu nanti kena gula repot sudah. Ya, saya tidak mau makan minum super jumbo, super krim saja. Ya, saudara, ya, dia tidak mau makan, dia minum air sama itu saja. Sayur-sayur, ya. Kemudian SMA ini, Sadrak, Meshach, Abednego, dia orang yang konsisten itu artinya orang yang tekun. Terus dia bilang tidak, ya tidak. Dia bilang saya tidak mau menyembah kepada patung. Dan dia konsisten. Kita mesti konsisten. Seringkali kita jalan, ya Tuhan, Engkau bersama dengan saya. Tapi setelah itu besok keliru nih. Saya keliru, jalannya mesti ke sini. Balik jalan. Nanti besok lusa, keliru. Saya mesti pergi ke sini. Terus bolak-balik keliru. Ya. Berubah-berubah. Itu tidak konsisten, tidak tekun. Orang yang tidak tekun itu tidak bisa menang. Orang yang tekun itu kuasa tekun itu luar biasa. Setahu ada batu besar. Ya, batu besar. Terus ada air menetes. Kekuatan batu sama air itu mana lebih kuat? Air, batu lebih kuat daripada air, betul? Tapi saya bilang ini kali tidak, air yang lebih kuat. Bagaimana? Itu air dia menetes terus, menetes sepanjang tahun menetes. Mula-mula tidak terjadi apa-apa, tapi lama-lama mulai terjadi ada sedikit lubang, terus lebih dalam. Loh, kok hebat ya? Ini air biasa yang lembut seperti embut-embut, ya, tidak tahu seperti apa. Kok bisa melubangi itu itu batu yang keras ya, bukan main batu hitam lagi. Batu kalau namanya batu hitam, batu ireng itu, waduh, bisa dilubangi. Bagaimana? Bukan air itu yang melubang, tapi ada satu faktor yang menyertai air yang jatuh di atas batu. Apa? Konsistensi. Itu artinya tekun. Terus dan tes ke 1000 belum bergeming. Tetes ke 2000 belum bergeming. Tetes ke 3000 mulai sedikit. Ya. Ada lubangnya sedikit. Ke 5000, ke 10.000, terus makin besar. Itu sudah kekuatan kita kecil, tidak menjadi soal. Tapi konsistensi itu adalah kekuatan dari Yesus Kristus. Jadi kalau itu ada pada kita, kita pasti tidak dikalahkan oleh segala perkara dari dunia ini. Tapi dari Kristus kita pasti menang. Jangan kita takut. Saya mungkin bilang, ya saya ini doanya seorang janda. Ya Tuhan tidak lihat ini janda umur berapa, janda muda atau janda kaya atau janda tidak. Tuhan tidak lihat janda, Tuhan lihat konsistensi. Sudah punya iman itu, sudah punya ketekunan, sungguh-sungguh, sudah tekun sungguh-sungguh. Kalau sudah tekun sungguh-sungguh, sudah sama seperti ini, sama seperti Sadrak, Meshach, Abednego. Yakub juga punya karakter. Tadi karakternya Sadrak, Meshach, Abednego ini ketekunan ya. Terus karakternya Daniel itu penyangkalan diri. Dia tidak mau makan sembarang. Ya, Ayub merasa diri benar, itu sudah dihapus. Sekarang Yakub ini orang besar juga, tapi dia mengalami banyak kesulitan. Semua yang dia lakukan terhadap saudaranya ditakar kembali. Jadi hati-hati, jangan menakar. Memang Tuhan bisa memberkati saudara, Tuhan bisa memberkati Yakub.
Yakub diberkati luar biasa, tapi apa yang Yakub berbuat terhadap bapaknya, terhadap saudaranya, terhadap kakaknya, itu semua mesti dibalaskan kepada Yakub. Mesti dibayar kembali. Mesti bayar kembali, mesti bayar. Ya. Jadi waktu dia itu mendustai bapaknya bilang, siapa kamu? Saya ini Yakub. Saya ini. Saudara ya saja. Ya, saudara ya saja terus. Saya ini paling. Saya ini ya Esau, saya tahu Esau. Saya tahu. Dalam hati saya ngomong Esau. Ya, Esau, saya ini Esau. Dia bohong. Tapi Tuhan biarkan. Karena dia punya kerinduan besar sekali untuk memiliki. Ya, tapi nanti dia mesti rekenan semua sama Tuhan. Semua dibalas kembali. Terus dia berbuat yang tidak baik terhadap seseorang, dia nanti mesti ganti juga. Terhadap Laban dia ditukar guling atau dia mesti bayar semua. Pokoknya dia mesti bayar. Nah, pada waktu dia besok pagi mau ketemu dengan Esau, ini Esau dia datang bawa 400 orang, bawa pedang. Ini mau membunuh 400 pedang itu untuk apa? Untuk membunuh ini. Ya, Yakub ini, dia ketakutan sekali. Dia lari pergi datang dia sembahyang. Satu malam dia sembahyang. Dia ketemu Tuhan, dia bergumul sama Tuhan. Dia bergumul sampai matahari mau terbit. Tuhan bilang, sudah cukup. Aku mau kembali ke tempatku. Ya. Oh enggak, Tuhan, saya tidak mau tinggalkan, saya tidak mau lepas Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati saya, berkati supaya saya hidup. Jangan dibiarkan saya mati. Saya mati konyol ini. Siapa namamu? Nah, di situ dia mulai kepahlawanannya dia. Dia berani mengaku. Orang kalau berani mengaku itu hebat. Sekali kita tidak berani mengaku, kita takut. Ya. Dia bilang, saya ini Esau. Oh bukan Esau. Saya ini Yakub. Nah, Yakub itu apa artinya? Yakub itu artinya itu penjegal, penipu, pendusta, apalagi pokoknya yang aneh-aneh itu. Dia bilang, saya ini pendusta, saya ini penipu, saya ini Yakub. Yakub itu artinya penipu, Yakub itu artinya pendusta, Yakub itu artinya penjegal, Yakub itu artinya macam-macam. Saya ini Yakub sama sekali Yakub. Saya ini Yakub yang jelek. Wah, ini orang besar. Kalau orang itu mau mengaku seperti begini, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kata Tuhan apa? Tuhan tidak mau kalah. Kamu namamu Yakub? Ya, saya Yakub. Saya jelek. Saya ini orang yang tidak ada apa-apa. Ini kita mesti begitu. Seringkali kita berkelahi sama orang yang kita bilang, saya ini baik, saya ini hebat, kamu yang jelek, kamu hidungmu pesek, aku hidungmu miring. Satu pesek, satu miring sama saja, singkam aja. Ya. Kita seringkali membela diri kita, tapi Yakub ini tidak. Yakub bilang, saya ini adalah seorang yang berdosa. Saya ini Yakub, saya ini orang yang berdosa. Tapi Tuhan terus Tuhan bilang, mulai sekarang kamu bukan lagi bernama Yakub. Jadi kamu bukan nama Yakub, dicoret. Coret. Sekarang namamu adalah Israel. Artinya Isra itu artinya pahlawan, El itu artinya Allah. Jadi pahlawan Allah. Dari seorang penjegal, seorang suka ngambil di sini apa? Tukang copet. Di sini tidak ada tukang copet ya, tidak ada. Ya dari tukang copet dia mencopet itu
hak kesulungan daripada Esau. Saking dia begitu rindu dan dia mengatakan ini rencana Tuhan mesti jadi. Sebab Tuhan bilang yang kecil ini, yang lahir terakhir ini nanti yang akan jadi sulung. Jadi saya mesti, memang dia percaya bahwa dia akan jadi sulung, tapi dia pakai kekuatan sendiri. Nah, pada waktu dia pakai kekuatan sendiri, dia kemudian mau dibunuh sama Esau. Kejar dia terus, dikejar. Wah, dia sudah hopeless, dia bilang saya mesti mati. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, di situ Tuhan tolong. Kamu sekarang bukan namamu Yakub, namamu adalah ya Israel, artinya pahlawan Allah. Dan kamu survive, kamu tidak akan mati. Wah, besok paginya dia mulai jalan ketemu sama ya Esau. Saya lihat dari jauh Esau, dia berlutut. Dia bisa memainkan seperti tukang balet begitu. Dan dia begitu licin sekali, bukan licin, tidak licin, sehingga dia bisa memenangkan hatinya Esau. Esau merangkul, ya, tangis-tangisan seperti anak kecil. Esau itu bisa menangis. Ya, itu urapan Tuhan turun, karena urapannya Yakub itu sudah dahsyat. Waktu itu dia diurapi sama Tuhan, dan urapannya turun kepada Esau. Dan Esau nangis. Sudah Esau, kamu jangan nangis. Ya, dia bilang kamu lebih pantas jadi anak sulung daripada aku. Akhirnya mereka berdamai. Luar biasa. Itu hak kesulungan jatuh di atas pundaknya daripada si Yakub. Saudara, mari kita punya juga sifat-sifat karakter Yesus. Amin. Tapi semesti dimasukkan di dalam api untuk dibakar di sini. Sampai emasnya itu ada orang, saya pernah baca, kalau orang yang memasak emas di dalam tungku itu, kalau emasnya itu dia bergejolak di dalamnya, terus satu saat dia mengeluarkan cahaya kuning, kekuning-kuningan, nah, itu tandanya emasnya sudah murni. Itu mesti diambil, emasnya sudah murni. Jadi Tuhan tidak membiarkan saudara terus-menerus dibakar, digodok sampai mati, sampai habis. Tidak. Kalau sudah keluar emas rohani, emas karakter, emas saudara, Tuhan mengatakan cukup sampai di sini. Cukup, kamu tidak lagi dibakar di sini, tapi kamu akan keluar sebagai pahlawan daripada Allah. Pahlawan Allah itu adalah pahlawan yang luar biasa. Dan engkau semua adalah pahlawan Allah kalau engkau mau terus bergumul dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oh, haleluya. Sebab itu taat itu penting sekali, taat. Jangan kita tidak taat. Kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh. Tuhan begitu baik sekali. Mari kita bangkit berdiri dan